Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terserak kana banyak, sambah tata buah kana rami. Kapado niya di mama. Tarikh ka alim do lama sampai kapado jadi pandai. Nan mudo ari budiman, mundo kanduang sama dalam sambah nibo. Niat lamau nan diangan dindulah lamau nan di situ. Nak manatiang carano basa kadapan dusana nama sama. Carano bukan berisi siriapina, tapi berisi curi nadat. Ambo na bukan jadi pandai, anyo menjawab dari guru. Pituah guru di baberai ka ganti paham jadi. Kok singke tolong lauleh, kok kurang tolong itu kuat, kok sentiang tolong dibilai, kok panjang tolong dikari. Sebab manusia ko bersifat gila, Tuhan Allah bersifat adil. Menurut cerita ni jangan tutua dari orang tua, ampe angke di kampung lambah, andak menyalang nagari lasi. Dicari ripe tak berubah, di kambang lah cahaya tiga lagi. Di mana kain ke baju diguntiang hendak sadang letakkan nak kau dipakai. Di mana gari nak maju adat sejati nak hilang dan joran tiang nak pakai. Limbanan daripada itu tak niat daripada diri ambo nak manyang ni tumbuh lakuak. Untuang ni tumbuh tu dak mudo. Biar nak batang badan gadang, nak baran tiang bador ribu. Kok lainnya babungo babuah labe makanan untuk anak negari. Kepada dusana di masa jauh berado. Nan di lingkuang baris coba labe. Di dalam luar nanti di lingkuang laringan dulu sampai karantau di posisi. Kalau kita ke mengaji adat, tentu kok mengaji tentu dari habis, membilang tentu dari aso. Mangko kita harus tahu dulu apa itu yang dikatakan adat. Menurut ilmu yang dipadapet, dan dikatakan adat itu adalah aturan, peraturan yang tersusun dan disusun menurut aturan tertentu. Di situ ada aturan, ada peraturan, ada yang tersusun dan ada yang disusun. Apa bedanya antara aturan dan peraturan? Aturan adalah ketentuan-ketentuan yang tidak ada sanksi hukum. Kalau peraturan adalah ketentuan-ketentuan yang ada sanksi hukum. Ambo contohkan. Kalau kita bermain bola di lapangan, di situ ada aturan, ada peraturan. Mana dikatakan aturan di situ? Aturannya pakai tunggak gawang. Jumlah pemainnya sabalik-sabalik, jauh penjaga gawang. Itu namanya aturan. Kalau dilanggar itu tak ada sanksi hukum. Cuman kalau diajak orang main di galanggang awak, orang tak nama. Orang main lah, orang marsuan ni. Bako balain aturan di situ. Jadi itulah sanksinya. Atau aturan kita buang EKT, itu ada jamban, ada WC dan lain-lain sebagainya. Kini kita cuba buang EKT di tengah jalan. Awak tak ditangkap oleh polisi dulu sana. Tapi awak dikecil orang lah berubah, alias mungkin orang hidup. Itulah hukum sanksi sosial. Tapi namanya kalau peraturan serupa dengan main bola aja kok. Peraturan tu contohnya kalau tangan pemain kena di bola, tugasnya bukanlah seorang penjaga gawang, maka ada gila sanksi di wasit. Di setiap peraturan tu ada yang mengawasinya. Ada hakimnya atau wasitnya.
maka ditendanglah bola jako ke gawang, arah gawang urang nan kanai tangannya. Itu bedanya aturan dan peraturan. Sudah tu ada di situ tu nan tak susun. Kalau aturan nan tak susun, itu aturan tu lah ada sebelum itu ada. Contohnya aturan ayam dia, aturan manusia bakato-kato, aturan murai bakicau, aturan kambiang membebek dan lain-lain sebagainya. Ada pula aturan ko yang kita buat disepakati secara bersama-sama. Serupa aturan dari main bola aja kok, itulah merupakan aturan internasional. Jadi kalau kita ingin masuk ke aturan internasional tu, ya patuh itu. Seandainya kita keluar dari aturan tu, maka kita tidak masuklah ke kategori internasional. Orang tidak mau sama kita. Itulah aturan yang dibuat atau aturan lah ada sebelum itu ada. Kemudian peraturan tu yang dibuat ada puluh, dan ada sebelum itu ada puluh. Di peraturan nalah ada sebelum itu ada tu, itu aturan nalah sesuai jo agama. Kalau nan peraturan yang kita buat itu sesuai jo hukum nan ada. Kalau negara tu hukum negara, kalau di adat tentu ada hukum adat. Itulah mengenai aturan jo peraturan. Kemudian apa gunanya adat ceko? Guna adat yaitu mengatur tata cara kehidupan manusia di muka bumi. Jadi gunanya adat itu untuk mengatur cara hidup di muka bumi. Kemudian ada pula, kalau kita cari apa tanda-tanda orang yang beradat. Tanda-tanda orang yang beradat itu orang yang menjalankan aturan dan peraturan. Jadi orang yang tidak menjalankan aturan dan peraturan itu dinamakan orang yang tidak beradat. Baik, aturan pembicaraan, aturan segala macam. Jadi kalau orang yang tidak beradat berarti orang yang tidak menjalankan aturan dan peraturan. Itulah adat dan secara umum. Kemudian kita masuk kepada adat Minangkabau. Apa definisinya adat Minangkabau itu? Adat Minangkabau itu adalah tatanan hidup masyarakat Minangkabau baik secara berkelompok maupun perorangan. Di adat Minangkabau itu adalah cara hidup orang Minangkabau secara berkelompok maupun perorangan. Bagaimana cara berkelompok? Kalau berkelompok itu tentu kalau secara sosialnya ada, secara ekonominya ada. Ya. Jadi kita tu berkelompok artinya sacio, bayam, saranciang, bapasi, kabuki, sama madaki, kalurah, sama manurun. Ya. Ko indak sama dicari, ko ado sama dimakan, hati tungau sama dicacah, hati gajah sama dilapah. Duduk surang bal sampik-sampik, duduk bersama bal lapang-lapang. Itu secara hidup berkelompok. Kalau hidup perorangan itu dituangkan dalam buku jangko naselapan. Nak lurih rantang lah tali, nak mulia tapati janji, nak kokoh paham dikunci, nak labo baik lah rugi, nak tinggi naikkan budi, nak alui basa-basi. Jadi ada ukur jangko naselapan. Jadi tidak mungkin seseorang nan ingin kayo mencari tidak nama tu tidak mungkin. Tidak masuk di akal. Awak ingin tinggi tapi budi tak jua paham tak gadai. Bila awak tinggi? Awak ingin lurih tapi tidak berantang tali. Rantanglah tali pasti lurih. Jadi adat Minangkabau itu tatanan hidup masyarakat Minangkabau baik secara berkelompok maupun perorangan. Nanti tentu akan terurai ketuan sua ya.
secara berlambek-lambek. Nanti ada pembagiannya bermacam-macam, tentang kepenghuluan, tentang apa yang dikatakan cupak, yang dikatakan undang, baanan pusako, sako, sang sako. Tentu akan kita uraikan satu persatu nanti. Kemudian adat tu dikategorikan ampek tingkek. Tingkek yang pertama adalah adat nan sabana adat. Ba adat nan sabana adat cekau. Iaitu adat nan lah ada sebelum kita ada. Tak mungkin dirubah-rubah. Itulah kalau tiba aturan peraturan itu nan tersusun. Itu adat sabana adat. Tak bisa dirubah-rubah. Kalau dirubah itu, kalau tiba di aturannya, ditukar ayam tidak berkuku alai jadi ayam bebek, itulah salah. Tak mungkin itu dirubah-rubah. Jadi itu adat nan sabana adat. Kemudian masuk kepada adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan iaitu adat yang dibuat di nenek kita atau pendahulu kita, yang diawali di Datuk Perpati yang sabatang di Datuk Ketumangguangan. Itu dinamakan adat yang diadatkan. Artinya seluruh Minangkabau di dalam luak nan 3, Suratul Lareh nan 2 sampai Karantau di Pasisir itu sama kasar-sadona. Itu banamola adat ala Minangkabau. Jadi nama membuat Datuk Perpati yang Sabatang di Datuk Ketumangguangan. Kemudian yang ketiga, adat nan teradat. Adat yang teradat ko adalah adat yang dibuat di para penghulu atau cadik pandai yang ada dalam suatu negari. Banamola adat yang salingka negari. Jadi itu berada dalam satu negari. Akan berbeda-beda di masing-masing negari di Minangkabau. Itu disebutlah adat nan teradat. Jadi berbeda-beda ya. Kemudian terakhir sekali adat istiadat. Adat istiadat ko adalah adat kebiasaan. Jadi adat istiadat ko adat kebiasaan pada suatu daerah ya. Misalkan contohnya kalau adat istiadat ko, kalau tidak kita pakaian tidak masalah. Kalau kita pakaikan rancak. Jadi apa contohnya adat istiadat ko? Contohnya termasuklah seni atau sastra. Misalnya serupa bapa sambahan panitahan itu termasuk kategori itu. Atau misalnya tari piriang, bata lempong, barabano itu termasuk adat istiadat. Jadi kalau iko-iko tidak kita lakukan, tidak jadi masalah. Berbeda jo adat yang teradat. Adat yang teradat je kalau tidak kita lakukan, itu tidak menjadi kerja. Contoh, menjapui orang Sumando. Menjapui orang Sumando itu ada syarat-syaratnya, kelengkapannya. Ada di suatu nagari syaratnya pakai kain sapataga nama. Ada juga nanjokari saja. Berbeda-beda ya. Itu namanya ada selingkah nagari berbeda-beda. Kalau kita menyapui Sumando, indak kita cukupi kelengkapan tu mangko Sumando tak tabau. Itu sanksi. Dan nama orang karena tidak sesuai. Ko adat tidak besi, limbago, tidak batuang, alu, tidak baturi, jalan tidak batampuh. Mangko Sumando juga tak tabau. Tapi nan adat
adat yang istiadat Jago, serupa kesenian Jago, itu ada di beberapa daerah. Kurang do nang barak marapulai jona daro Jago pakai telempong, ada nang pakai rabano dan segala macam. Kini tidak kita pakai itu tidak masalah, tidak mengurangi dah, tidak jadi persoalan. Nah, jadi itulah bedanya adat nan salingka nagari Jago, adat istiadat jo adat yang teradat. Serupa alu pasambahan, dak pandai alu pasambahan manjapui orang Sumando, radio nyoan alat panjapui Jago, kita dak pandai pasambahan Sumando kata bawa juga. Tapi alat panjapuinya ndak ada, nan Sumando ndak kata bawa. Nah, itulah bedanya adat istiadat jo adat nan teradat. Jadi itulah urip adat pada dasarnya terlebih dahulu pada sesi kini itu yang kami sampaikan dulu. Nanti pada masa yang akan datang kita sambung jo bidang-bidang lain. Mungkin dalam hal itu di sana ingin tahu, itu bukan sekedar dari ambo sampaikan saja, tetapi ambo menyampaikan kau tentu ada punya dasar. Dasar yang ambo ambil, yang ambo kutip dari buku-buku yang pernah ambo baca. Kemudian buku itu ambo bedah, ambo simpulkan, dan kira-kira itulah hasil dari kasal saja. Yang pertama buku itu ambo kutip dari buku karangan Bapak Haji Idrus Hakimi Datuk Raja Pengulu, bekas ketua Elkam Sumbar dulu. Dan sudah itu karang Datuk Tuah. Kalau Bapak Idrus Hakimi Datuk Pengulu itu dari luar Tanah Datar, dan juga Cele dari luar Tanah Datar, Ibrahim Datuk Sanggono di Rajo luar Tanah Datar juga. Kemudian buku Datuk Tuah dari luar 50, sudah itu Masri MS juga dari luar 50. Kemudian Rasid Manggis Datuk Raja Pengulu dari luar Agam. Itulah dasarnya nambo ambil untuk menyampaikan hal itu. Mudah-mudahan untuk di sana Iko akan menambah wawasan atau menambah ilmu pengetahuan. Mungkin ada nambah beda jure ambo minta maaf kepada di sana kok basuh dinanelo simpanlah baik-baik. Tapi kalau tidak cocok doh, buang lagi jauh. Anyut kai dia dulu termakan. Mudah-mudahan di sana bersama mungkin bertambah pengetahuan adat. Sebab adat Minangkabau ko mengajarkan kepada kebaikan. Jadi kuncinya kepada di sana kasado-sadonya. Tujuan adat Minangkabau itu adalah mengajarkan kepada kebaikan. Kalau ada ajaran adat tu yang menyatukan untuk keburukan, ambo berani mengatakan itu salah. Berarti bukan adat Minang. Adat Minang tu mengatur tata cara kehidupan masyarakat Minangkabau, baik secara berkelompok maupun perorangan. Jadi tatanan hidup, cara hidup di dunia untuk selamat nanti ke akhirat. Nanti pada uraian lain itu akan kita jelaskan secara satu persatu. Kok ada sejarum patah, usah disimpan dalam peti. Kok ada kata masalah, usah disimpan dalam hati. Jadi untuk saat ini yang mau cukupkan sampai di situ. Ambo sudahi, jangan bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.